Baiklah, bicara mengenai penyakit TB sendiri, dalam perspektif penemuan obat, TB ini seringkali dianggap sebagai salah satu penyakit yang cukup menantang. Nah, di mana TB ini sendiri berawal dari terjadinya paparan antara penderita dengan individu lain. Nah, setelah terjadi paparan awal ini, bakteri kemudian akan diambil oleh makrofag alveolar paru-paru. Nah, setelah masuk ke dalam alveolar paru-paru ini akan kemudian infeksi terjadi. Nah, di mana infeksi pada tahap ini akan dibersihkan oleh sistem imun fungsional. Nah, tapi apabila pada tahap ini replikasi bakteri yang terjadi itu tidak bisa dihentikan, maka akan terbentuk yang namanya infeksi primer. Nah, di mana infeksi primer ini akan kemudian berkembang menjadi infeksi aktif dan kemudian replikasinya menjadi tidak terkontrol dan kemudian akan mengakibatkan timbulnya gejala-gejala tuberkulosis, mulai dari batuk, kemudian keringat malam, demam, dan kehilangan berat badan atau interaksi antara bakteri atau patogen dengan tubuh kita sebagai tuan rumah ini juga bisa menyebabkan suatu infeksi yang disebut dengan infeksi laten. Di mana infeksi laten ini adalah suatu kondisi di mana bakteri itu menetap di dalam tubuh kita, tapi dia tidak menyebabkan atau menimbulkan gejala klinis ataupun penyakit. Nah, meskipun infeksi laten ini suatu saat atau pada saat-saat tertentu bisa berkembang menjadi suatu penyakit aktif, tapi dalam subjek penemuan obat, infeksi laten ini masih belum menjadi upaya penemuan obat utama. Nah, di mana sebagian besar penemuan dan pengembangan obat itu sudah diarahkan pada pengobatan TB aktif. Nah, ketika penyakit TB ini ditetapkan, pasien ini akan sebenarnya memiliki bakteri yang ada di berbagai jenis infeksi atau inflamasi. Nah, itu bisa disebabkan oleh lingkungan, kemudian juga kondisi fisiologis dari penderita itu sendiri. Nah, maka dari itu, pada pengujian atau penemuan obat dengan kemudian diuji secara in vitro, itu jarang meniru atau mensimulasikan dengan bakteri yang ditiru spektrum bakteri secara menyeluruh. Tapi lebih sering itu dirancang untuk meniru salah satu aspek dari infeksi itu sendiri. Nah, kemudian kompleksitas TB sebagai penyakit itu mengakibatkan pengujian obat baru dari obat TB itu sendiri itu tidak dapat diusulkan atau tidak dapat diajukan dalam satu model saja. Nah, tapi program penemuan obat TB ini biasanya membutuhkan tes primer yang sederhana, kemudian dapat direproduksi, kemudian juga dengan siklus yang pendek. Nah, kemudian dengan syarat-syarat tadi ternyata tidak ada satupun model tes yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Sehingga dibuatlah suatu modifikasi yaitu alur kerja yang kemudian menggabungkan beberapa pengujian di setiap tahap. Nah, maka kita bisa lihat pada skema alir yang berikut, di mana pada skema aliran sederhana ini itu mengilustrasikan bagaimana tes-tes in vitro pada penemuan obat tuberkulosis ini dapat digabungkan untuk kemudian kita bisa menginformasikan pemilihan senyawa yang tepat pada studi in vivo-nya nanti. Nah, di mana pada skema ini bisa kita lihat ya, mulai dari kompon sintesisnya atau sintesis komponen, kemudian lakukanlah tes primer di sini. Nah, tes primernya itu sendiri, itu ada beberapa pilihan yang bisa dimodifikasi dan dikondisikan untuk bisa menentukan nantinya ada profile activity dari komponen itu sendiri. Mulai dari metode non-replicating, kemudian ada model caseum, kemudian ada juga model macrophage infection, dan juga carbon storage variation, di mana setelah primary assay atau tes primer ini akan dilakukan juga tes selektivitas sitotoksik, kemudian dilanjutkan dengan uji in vitro ADME dan juga in vivo farmakokinetik atau PK, dan kemudian nantinya dari uji in vivo farmakokinetik ini kemudian juga dari ditemukannya komponen aktif profile atau profil komponen aktif ini akan bisa digunakan atau untuk menentukan efisiensi dari uji in vivo-nya nanti.